Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada bidang pelaksanaan pembangunan daerah pada Desa A, Kecamatan B, Kabupaten C pada tahun 2022. Yang pertama adalah mengenai perencanaan prioritas program. Pada Desa A, bidang pelaksanaan pembangunan memiliki 3 subbidang. Yang pertama, subbidang pendidikan, subbidang kesehatan, dan yang terakhir subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada subbidang pendidikan, prioritas programnya meliputi fasilitas peningkatan kapasitas guru PAUD atau TK, kemudian dukungan dalam penyelenggaraan PAUD, serta penyelenggaraan Taman Posyandu. Sedangkan pada subbidang kesehatan, perencanaan programnya meliputi penyelenggaraan Polindes, penyelenggaraan posyandu bagi balita, bagi remaja, dan bagi lansia, dan kemudian ada penyuluhan serta pelatihan kesehatan, ada penyuluhan mengenai posbindu, serta penyediaan fasilitas bagi kader TBC. Yang terakhir pada subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, di mana perencanaan programnya meliputi pembangunan jembatan desa, pembangunan jalan usaha tani, pelebaran jalan, pembangunan lapen, pembangunan embung milik desa, PJU, drainase, sumur dangkal, dan RLTH. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan program kerja pembangunan yang berhasil dicapai oleh Desa A. Pada subbidang pendidikan, program kerja yang bisa dicapai oleh Desa A yaitu tersedianya peningkatan fasilitas dan dukungan penyelenggaraan PAUD ataupun TK dalam hal fasilitas bermain. Yang kedua, terselenggarakannya Taman Posyandu secara rutin setiap bulan sekali. Pada subbidang kesehatan, program kerja yang bisa dicapai oleh Desa A sendiri antara lain terselenggarakannya posyandu desa secara rutin setiap bulan. Yang kedua, terdapat posyandu balita lebih dari satu pos, posyandu lansia satu pos, posyandu remaja satu pos yang terselenggarakan secara rutin setiap bulan. Yang ketiga, terlaksanakannya penyuluhan stunting dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara rutin setiap 12 hari per bulan dalam 3 bulan. Yang keempat, tersedianya fasilitas transport bagi kader TBC. Selanjutnya, pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, program kerja yang bisa dicapai dari subbidang tersebut adalah terlaksanaannya penyediaan drainase yang dibangun secara bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Keberhasilan suatu desa di dalam menjalankan pembangunannya dapat dilihat melalui rencana kinerja dengan pencapaian hasil kinerja yang sudah terrealisasi. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai analisis pelaksanaan dari bidang pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri dari 3 subbidang: pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan umum dan tata ruang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai subbidang pendidikan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa antara pelaksanaan program kinerja dan hasil pencapaian kinerja yang sudah terrealisasi pada subbidang pendidikan ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kinerja yang ada di Desa A di tahun 2022. Nah, perangkat desa mengatakan bahwa fasilitas pendidikan di Desa A ini dari mulai tingkat TK hingga SD tersedia dengan layak. Hal ini juga dipengaruhi dari terjalinnya kerjasama yang baik antara perangkat desa dan juga tenaga-tenaga pendidikan yang ada di lingkungan Desa A. Nah, untuk kerjasama hubungan baik ini adalah untuk mendukung kegiatan peningkatan fasilitas dan juga mutu pendidikan yang ada di lingkungan Desa A. Nah, di dalam pelaksanaannya sendiri sampai saat ini belum ada hambatan yang berarti karena cukupnya ketersediaan dana yang digunakan untuk bidang pendidikan di Desa A ini. Nah, yang kedua yaitu kita akan bahas mengenai analisis pelaksanaan subbidang kesehatan. Nah, sejak di tahun 2020 ini
masih terlanda pandemi COVID-19. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan dan capaian kinerja dari program-program kesehatan di desa A ini. Nah, 4 dari 5 program kinerja di bidang kesehatan ini telah berjalan dengan baik. Nah, hal ini menunjukkan hasil kinerja yang baik bagi desa A di dalam upayanya untuk melakukan pembangunan di bidang kesehatan. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya kerjasama aparat desa dengan bidan-bidan atau kader-kader kesehatan yang ada di lingkungan desa A. Nah, kerjasama yang baik ini yaitu dengan adanya rutin untuk melakukan penyuluhan dan juga pemeriksaan kepada masyarakat desa. Nah, yang ketiga yaitu subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, di mana dalam subbidang ini masih terdapat beberapa program yang belum terrealisasi dengan baik atau anggapannya belum dapat terlaksana dengan baik. Nah, dari 8 prioritas program, hanya masih ada 1 program yang berjalan dengan baik, yaitu dengan penyediaan drainase kecil-kecilan dan bertahap di beberapa dusun. Nah, harapannya dengan penyediaan drainase ini dapat mengatasi permasalahan banjir maupun genangan air yang ada di dusun-dusun di desa A ini. Nah, sistem pembangunan yang bersifat fisik di desa ini cukup mengalami gangguan, salah satunya dengan adanya pengalihan dana, di mana dana yang digunakan untuk pembangunan fisik dialihkan menjadi dana untuk penanganan COVID-19. Salah satunya untuk dana BLT atau dana bagi masyarakat desa yang terdampak COVID-19 ini. Nah, meskipun begitu, program-program yang belum terrealisasi dengan baik akan dilakukan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam rencana kinerja dengan semaksimal mungkin. Di dalam usahanya melakukan pembangunan desa, yang dilakukan oleh desa A telah menunjukkan hasil pencapaian yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui program-program pembangunan desa di berbagai bidang yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pembangunan Desa A pada tahun 2022 dengan capaian hasil yang telah terrealisasi. Nah, meskipun terdapat beberapa program yang belum bisa terrealisasi dengan baik karena adanya kendala tertentu dan pengalihan dana desa ke dana penanganan COVID-19 bagi masyarakat desa, ada hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai kepekaan aparat desa dalam menangani masalah yang ada di desa, contohnya dalam hal pembangunan fisik. Nah, saran bagi kelompok kami yaitu diharapkan nantinya pemerintah desa ini dapat mempertahankan dan meningkatkan kesesuaian dari perencanaan program khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan desa yang sudah dicapai sehingga pelaksanaan kegiatan di desa A ini dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.